Halo Sobat Telmed, pernahkah Anda terbangun di tengah tidur namun tidak bisa bergerak? Itu sepertinya bisa terjadi di beberapa orang. Kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk cari tahu. Kata orang-orang, kejadian seperti ini selalu disangkut pautkan dengan hal-hal gaib. Dipercaya bahwa sosok makhluk halus menindih tubuh kita sehingga kita tidak dapat bergerak. Nah, hal ini akrab disebut dengan ketindihan. Namun, mungkin bagi orang yang tidak mempercayai hal gaib, menganggap ketindihan hanyalah mitos. Jadi, sebenarnya mitos atau fakta ya ketindihan itu. Di video ini akan membahas ketindihan dalam bidang kesehatan. Pengen tahu nggak Sobat Telmed? Yuk simak faktanya. Yang orang-orang kenal sebagai ketindihan dalam bidang kesehatan namanya sleep paralysis. Apa itu? Nah, sleep paralysis merupakan gangguan tidur yang terjadi sementara saat tidur, ditandai dengan tidak dapat bergeraknya atau berbicara selama periode masa transisi antara tidur dan terjaga. Nah, jadi orang yang mengalami sleep paralysis, keadaan sadar akan mengalami kesulitan bergerak hingga hal-hal yang membuatnya takut. Individu yang mengalami sleep paralysis dalam keadaan sadar akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan tubuh selama beberapa menit sesaat sebelum tidur atau sesaat setelah bangun, dan biasanya disertai kesulitan berbicara. Nah, bisa juga mengalami sensasi sentuhan atau melihat sesuatu yang menyebabkan rasa takut, dan itu merupakan halusinasi dari penderita. Lalu juga bisa merasakan tekanan pada dada hingga kesulitan bernafas. Bisa juga mengalami keringat berlebih, dan seseorang juga dapat mengalami nyeri kepala, nyeri otot, dan juga rasa paranoid. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih ketindihan atau sleep paralysis itu, kita perlu tahu stage of sleep atau tahapan tidur. Jadi, diagram ini menggambarkan tahapan tidur kita. Ada 2 fase. Tidur NREM. Tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam. Pada tidur NREM, gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang sadar ataupun pada orang yang tidak tidur. Pada tidur NREM, terdapat 4 fase. Fase 1 merupakan tahap transmisi di mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Ditandai dengan seseorang merasa lebih rileks, seluruh otot menjadi lemas, kedua bola mata bergerak lambat, kecepatan jantung dan pernapasan menurun. Seseorang yang tidur pada tahap ini mudah dibangunkan. Fase 2 merupakan fase tidur ringan dan proses tubuh mengalami penurunan terus-menerus. Tahap ini ditandai dengan kedua bola mata berhenti bergerak, suhu tubuh menurun, kecepatan jantung dan pernapasan lebih turun lagi. Fase 3 merupakan fase di mana keadaan fisik yang terasa lemah, lunglai, dan kecepatan jantung, pernapasan, dan proses tubuh terus mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatis. Seseorang yang tidur pada fase 3 ini sulit untuk dibangunkan. Fase 4 merupakan fase di mana seseorang tersebut tidur dalam keadaan rileks, jarang bergerak karena keadaan fisik yang sudah lemah lunglai dan sulit dibangunkan. Pada tahap 4 ini dapat memulihkan keadaan tubuh. Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau yang kita sebut paradoksial. Bisa disimpulkan bahwa tidur REM ini merupakan tahap di mana seseorang yang tidur nyenyak sekali, namun fisiknya, terutama gerakan kedua bola matanya, bersifat sangat aktif. Hal ini disertai dengan peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, pernapasan yang reguler, tetapi ototnya paralyzed. Dan mimpi biasanya terjadi pada fase ini. Nah, setelah dijelaskan bagaimana tahapan tidur, bagaimana sih kaitannya dengan ketindihan? Ketindihan atau sleep paralysis terjadi ketika kita tidak sengaja terbangun pada fase REM. Badan yang tidak bisa bergerak dan terasa sesak pada bagian dada itu terjadi karena pada fase REM otot kita diset untuk paralyzed. Kenapa? Agar kita tidak melakukan hal
yang membahayakan diri atau orang lain ketika kita bermimpi. Pada saat sleep paralysis, banyak yang mengatakan bahwa mereka melihat hantu. Penjelasannya, mereka masih dalam peralihan antara mimpi dan terbangun, sehingga karakter yang di dalam mimpi terasa terbawa ke dunia nyata. Jadi bagaimana sih cara mencegah sleep paralysis atau ketindihan ini? Hal yang dapat dilakukan adalah sleep hygiene. Terdiri dari 1. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk pada weekend dan liburan. 2. Pada saat kamu tidak bisa tertidur, ataupun terbangun dan tidak bisa kembali tidur, bangun, lalu cobalah membaca, menggambar, atau melakukan hal yang menenangkan. 3. Pastikan kamar tidur dalam keadaan sunyi, gelap, dan suhunya dingin. 4. Jauhkan alat-alat elektronik seperti HP dan laptop dari tempat tidur. 5. Gunakan kasur hanya untuk tidur. 6. Olahraga. Melakukan aktivitas pada siang hari dapat membuat Anda semakin mudah untuk tidur dan lebih mudah untuk mendapatkan tidur malam yang dalam. 7. Jika perlu, buat diary tidur untuk menentukan hal yang terbaik untuk Anda. 8. Matikan lampu yang terang atau device 30-60 menit sebelum tidur. 9. Jangan memakan makanan yang banyak sebelum tidur. Jika lapar pun, makanlah snack. 10. Jauhkan konsumsi kafein ketika sore dan malam. 11. Jauhkan konsumsi alkohol dan nikotin sebelum tidur. Dan terakhir, turunkan intake minum sebelum tidur. Jika ada faktor risiko seperti gangguan stres, konsultasikan kepada psikiater atau spesialis kedokteran jiwa terdekat. Mungkin seperti itu dari kita. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga mendapatkan mimpi yang indah malam ini.